Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Siswa kelas 12, pada kesempatan kali ini Bapak Guru akan membuatkan kepada kalian yaitu video sebagai sumber belajar yang berkaitan dengan konsep ijtihad di dalam Islam. Ya, ini adalah salah satu materi di kelas 12 semester Gasal, yaitu materi tentang konsep ijtihad dalam Islam. Sebelum kita membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan ijtihad, maka di sini Bapak Guru membuatkan buat kalian yaitu peta konsep tentang ijtihad dan mazhab. Ya, seperti ini peta konsepnya. Bisa diperhatikan baik-baik. Ya, jadi di dalam ijtihad yaitu pada masa tabi'in itu terbagi menjadi beberapa macam mujtahid. Ada mujtahid mutlak, ada mujtahid muntasib, ada mujtahid fil madhab, ada mujtahid tarjih, ada mujtahid fatwa. Nah, kemudian mujtahid mutlak ini ya nanti kaitannya dengan madhab, ya karena mujtahid mutlak itu adalah mujtahid yang mempunyai pengetahuan lengkap untuk beristinbat dengan Al-Quran dan Al-Hadis dengan menggunakan kaidah-kaidahnya sendiri dan juga sudah diakui oleh ulama-ulama yang lain. Ya, maka kaitannya adalah dengan mazhab. Nah, nanti di dalam mazhab ini ada 2 poin, yaitu tentang klasifikasi mazhab, terdiri dari taklid, ittiba, talfik. Kemudian yang kedua adalah macam-macam mazhab, ya terdiri dari madhab Maliki, madhab Hambali, madhab Hanafi, dan madhab Syafi'i. Ya, ini adalah peta konsep tentang ijtihad dan madhab. Kita masuk kepada poin tentang ijtihad. Kita bahas pengertian daripada ijtihad. Pengertian daripada ijtihad, ya ini mencakup pengertian secara bahasa dan juga secara istilah. Secara bahasa, ijtihad itu adalah bentuk kata fi'il madhi jahada yang bentuk masdarnya yaitu jahdun, artinya adalah kesungguhan atau sepenuh hati atau keseriusan. Nah, ini pengertian secara bahasa. Adapun secara istilah, ini banyak sekali ulama yang mendefinisikannya ataupun memberikan pengertian. Ya, Bapak Guru ambilkan beberapa pengertian saja. Yang pertama dari Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Irsyadul Fuhuli memberikan definisi ijtihad itu adalah mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syar'i yang bersifat amali melalui cara istinbat. Kemudian yang kedua yaitu Imam Subhi, beliau memberikan definisi tentang ijtihad bahwasanya ijtihad itu adalah pengerahan kemampuan seorang faqih untuk menghasilkan dugaan kuat tentang hukum syar'i. Maka dari itu, dari pengertian ijtihad tadi, maka di sini hakikat daripada ijtihad itu adalah yang pertama pengerahan daya nalar secara maksimal. Yang kedua adalah usaha ijtihad itu dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat tertentu di bidang keilmuan yang disebut dengan faqih. Kemudian yang ketiga adalah produk atau yang diperoleh dari usaha ijtihad itu adalah dugaan yang kuat tentang hukum syara' yang bersifat amaliyah. Kemudian yang keempat, bahwasanya usaha ijtihad ditempuh melalui cara-cara istinbat. Nah, ini adalah hakikat daripada ijtihad. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang dasar hukum daripada ijtihad. Jadi apa dasarnya, apa dalil daripada ijtihad itu? Adapun dalil disyariatkannya ijtihad itu adalah
Quran surat An-Nisa ayat 69, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Ya, di sini letak istidlal dari ayat tersebut itu adalah bahwasanya Allah memerintahkan untuk selalu mengembalikan setiap terjadi perbedaan pendapat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka cara yang ditempuh dalam mengembalikan perbedaan pendapat tersebut yaitu dengan cara ijtihad, dengan memahami kandungan makna dan prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kemudian yang selanjutnya, hukum daripada ijtihad. Bagaimana hukum berijtihad itu? Di sini secara umum bahwasanya ijtihad itu adalah wajib bagi orang yang sudah mencapai tingkatan faqih ataupun mujtahid. Jadi orang yang sudah mencapai derajat mujtahid, ya wajib baginya untuk berijtihad. Adapun orang awam ataupun orang yang belum sampai derajat mujtahid, ya maka di sini dianjurkan untuk bermazhab. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan daripada ijtihad dari masa ke masa, dari masa Rasul, sahabat dan juga tabi'in. Ya, ijtihad itu sudah ada, sudah terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis sudah diriwayatkan, ada riwayat yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu mengutus Mu'ad ibn Jabal sebagai seorang dai menyeru kepada orang-orang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, maka pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada Mu'ad ibn Jabal, bagaimana cara kamu wahai Mu'ad di dalam memutuskan suatu hukum. Maka Mu'ad bin Jabal menjelaskan ya sumber yang akan dia pakai digunakan untuk memutuskan suatu hukum itu adalah Al-Quran As-Sunnah. Jadi berturut-turut Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian setelahnya Mu'ad bin Jabal menjelaskan yaitu dengan birro'i, yaitu ajtahidu birro'i, yaitu saya akan berijtihad dengan nalar saya. Jadi ketika sudah nggak ada di dalam Al-Quran dan juga tidak ada di dalam hadis, maka saya akan berijtihad dengan nalar saya. Maka ini juga menunjukkan ijtihad sudah terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada masa sahabat. Ya, pada masa sahabat ini juga ijtihad sudah terjadi, yaitu ketika para sahabat berijtihad untuk menentukan pemimpin sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ijtihad sahabat dalam mengumpulkan Al-Quran. Ini adalah contoh-contoh ijtihad pada masa sahabat. Kemudian yang selanjutnya adalah ijtihad pada masa tabi'in. Jadi pada masa tabi'in ini ya, tabi'in pun juga terbagi. Ada di antara mereka, di kalangan mereka lebih banyak menggunakan hadis ataupun sunnah dibandingkan dengan ra'yu, yaitu dibandingkan dengan pemikiran. Ya, tokoh yang ini yang menggunakan hadis ataupun sunnah itu lebih banyak daripada ra'yun adalah Sa'id ibn al-Musayyab. Ini ya kemudian berkembang menjadi madrasah Madinah. Kemudian golongan tabi'in yang kedua itu adalah mereka yang lebih banyak menggunakan ra'yun dibandingkan dengan penggunaan sunnah. yakni tokohnya adalah Ibrahim An-Nakhai, ya, kemudian berkembang dengan sebutan Madrasah Kufah. Jadi di sini ya juga ijtihad pada masa tabi'in pun juga sudah terjadi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah
kegiatan ijtihad pada masa tabi'in itu dianggap sebagai perantara antara ijtihad pada masa sahabat dengan ijtihad pada masa imam madhab. Maka kita kenal dengan empat madhab, ada madhab Hanafi, ada madhab Maliki, ada madhab Syafi'i, kemudian juga ada madhab Hambali. Kemudian yang selanjutnya kita membahas tentang syarat-syarat menjadi mujtahid. Jadi tidak semua orang bisa berijtihad. Tidak semua orang berijtihad, akan tetapi seorang mujtahid itu harus memiliki syarat-syarat tertentu sehingga dia bisa menjadi seorang mujtahid. Nah, di sini akan kami jelaskan tentang syarat-syarat menjadi mujtahid. Yang pertama adalah Islam dan merdeka. Yang kedua, baligh dan berakal, mempunyai intelijensi yang tinggi. Yang ketiga, mengetahui dalil nakliyah dan kehujahannya. Yang keempat, mengetahui bahasa Arab dan juga berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab. Kemudian yang selanjutnya mengetahui ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Kemudian yang selanjutnya adalah mengetahui ilmu usul al-fiqh, karena ilmu usul al-fiqh ini adalah dasar bagi orang yang akan berijtihad. Kemudian mengetahui nasikh dan mansukh. Kemudian juga mengetahui permasalahan yang sudah ditetapkan melalui ijma ulama. Kemudian juga mengetahui tentang sebab turunnya ayat. Kemudian juga mengetahui tentang sebab urut dari suatu hadis. Kemudian yang selanjutnya juga paham mengerti tentang hadis yang sahih dan juga hadis yang dhaif. Nah, ini adalah syarat-syarat ijtihad. Kemudian yang terakhir di sini adalah tentang tingkatan mujtahid. Ya, tingkatan mujtahid di sini terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama itu adalah mujtahid mutlak atau mujtahid mustakil. Ini artinya adalah seorang mujtahid yang dia itu adalah bisa beristimbat dengan Al-Quran dan As-Sunnah menggunakan kaidah-kaidahnya sendiri. Kemudian kaidah-kaidah tersebut juga sudah diakui oleh ulama-ulama yang lain. Kemudian yang kedua itu adalah mujtahid muntasib atau mujtahid ghairu mutlak. Ya, ini artinya adalah orang yang tidak seperti mujtahid mutlak. Akan tetapi dia ini, yaitu mujtahid muntasib ini, adalah dia tidak menciptakan kaidah-kaidah sendiri, akan tetapi dia mengikuti metode salah satu imam madhab. Kemudian yang selanjutnya adalah mujtahid fil madhab atau mujtahid takhrij. Kemudian yang selanjutnya adalah mujtahid tarjih. Kemudian yang selanjutnya adalah mujtahid fatwa. Ya, itu pembahasan tentang ijtihad. Kita cukupkan. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.